Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzius dimanapun anda berada, kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di Tatu Cerita Bareng Restu. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan bersama Tatu Cerita Bareng Restu. Nah, aku udah kedatangan narasumber. Ini dia adalah sepasang suami istri yang dia mau menceritakan awal mula dia bertemu pacaran udah 5 tahun ya. Ya. Udah 5 tahun sampai akhirnya sekarang udah menikah. Ini dia Irfan dan Yanti. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka berdua ini adalah orang Bogor yang datang ke sini aku undang karena dia berdua tuh email ke aku katanya dia mau cerita tentang kehidupan mereka berdua ini. Ceritain dong awal mula kalian tuh ketemu gimana sampai bisa pacaran 5 tahun dan akhirnya kalian berdua tuh menikah. Pertama-tama kita nggak ketemu sih, kenal ya. Kenal lagi gimana? Baru tahu doang di Facebook ya dulu ya. Oh, jadi saling inbox gitu atau Iya, kalian berteman di Facebook? Iya, berteman di Facebook. Wah, ini orang kayak kenal gitu kan. Oh, ini mah adik kelas gitu. Oh, gitu. Terus Nah, nggak lama dulu zaman BBM ya, zaman BBM oh, ya. BlackBerry zaman ya. BBM. Terus Nah, ah, inbox dia kan. minta pin. Ini sekolah di sini ya. Oh iya, bagi pinnya dong. Nah, pertama tuh dia cuek, nggak pernah dikasih tuh, nggak pernah dikasih. Nah, nggak lama-lama dikasih BBM. Nah, setelah dikasih BBM, tetap cuek dia tuh. Oh, dia sok pertama-tama. jual-jual mahal Iya. gitu ya. Tetap cuek. Hmm, Di BBM ada kali berapa bulan ya? Sebulan dah. kali. Sebulan, Iya, ah. dia tuh tetap cuek. Status tentang pacarnya mulu, galau-galau mulu statusnya. oh, tentang galau. Padahal Iya. waktu itu punya pacar nggak? Galau-galau gitu. Enggak, maksudnya tentang mantan. Oh, tentang mantan, gak bisa move on gitu. Oh, terus Nah, lama kelamaan akhirnya dia ini tuh ngebales chatan gitu kan, respon. ya, Iya. mulai membuka hati gitu ya. Tapi cuman nanya-nanya doang, tetap aja dia cuek tuh. Nah, ya kayak gimana? Kenapa sih galau mulu gitu kan? Widih. Oh enggak. Ditanya kan kalau zaman dulu nyari nyari obrolan tuh susah banget tuh Gampang, cewek. susah banget ya. Susah banget, nggak gampang. Apalagi kalau cewek itu cuek gitu. Iya, susah. Paling nanya lagi ngapain? Gini-gini doang gitu kan. Nah, setelah itu ngeberaniin diri, boleh nggak main ke rumah gitu kan? Nggak boleh. Emang kamu nggak nanya dia rumahnya di mana gitu? Udah tahu. Udah tahu. Udah tahu. Udah Karena karena adik kelas. Oh iya. Jadi saya kelas 3 SMK, dia kelas 3 SMP. Oh, jadi di satu lingkungan itu ada SMP sama SMK waktu itu. Iya. Oh, terus Nah, setelah itu mau tuh dia ya ketemuan tapi nggak ke rumah. ketemu di Biasalah. luar. Iya, bocah sekolah. Si malu ya nanti kalau main ke rumah. Bocah sekolah begitu kan zaman dulu. Nah, pas udah akrab gitu ya, dia tuh tetap aja tuh galau-galau mulut tentang mantannya. Gitu Oh, dia cerita mantannya. Mantan kamu kenapa waktu itu? Enggak kenapa-napa, cuman Terus kita kenapa digalauin? udah putus, terus masih berharap. Lo nya masih berharap? Iya, cerita. Ya ampun. Dulu. Ceritanya tuh dia ditinggalin. Ditinggalin. Waktu itu yang mutusin kamu atau dia? Ya dia. Oh, dia yang mutusin. Oh, gitu. Terus kamu belum bisa nerima kalau bahwa kamu diputusin. Akhirnya kamu galau gitu. Galau. Kayak dideketin cowok tuh apa sih gitu. Apa sih Pernah ini mau orang? kali ya. Takutnya dia sama aja dengan dia gitu. Setelah 3 bulan kalau nggak salah saya ngedeketin dia nih. PDKT-nya 3 PDKT bulan. 3 bulan, tapi dia tetap cuek. Nah, akhirnya saya ngungkapin perasaan gitu kan ya. Gimana tuh ngapinnya waktu itu? Itu juga di WA. Di BBM. Iya, BBM. Dulu zaman BBM, dulu juga. Nah, akhirnya dia mau. Terus? Setelah dia mau, tetap cuek tuh. Setengah tahun kalau nggak salah pacaran. Berarti tetap cuek proses tuh. dari kalian 1 tahun, PDKT 1 ke tahun. pacaran tuh lama ya? Iya. Perjuangan banget ya. Iya. Setahun dia tetap cuek tuh. Nggak pernah. Pokoknya kita tuh yang sebagai cowok harus Kayak berjuang banget ngejar dia. berjuang gitu. banget. Nyari kata-kata tuh susah. Iya, nyari perkataan tuh susah. Pokoknya setahun tuh pokoknya lebih. Main sana sini tetap cuek.
Oh, udah main bareng juga waktu itu. Udah pacaran. Udah pacaran. Masih cuek. Masih cuek. Berarti kamu dulu itu jujurnya, kamu nerima dia itu karena terpaksa atau buat bahan pelampiasan atau memang kamu pure cinta sama dia? Awalnya cuma buat kayak Pelampiasan gitu ya. buat biar bisa lupa sama. Ternyata malah jatuh cinta. Pas sekarang. Soal itu. Oh gitu. Jadi memang awal tuh buat aku bagaimana sih caranya bisa ngelupain dia. Kamu seperlat dia supaya bisa kamu lupa sama dia gitu. Ternyata malah kamu sendiri jatuh cinta sama dia gitu. Nah, saya juga sebenarnya pacaran sama dia buat ngilangin kejelekan saya. Kejelekannya seperti apa? Sebenarnya tuh saya tuh suka banget sama game. Memburukan saya tuh gitu main game dari zaman dulu. Pokoknya Oh, dari jadi kamu zaman- tuh namanya suka banget sama yang namanya game. Kamu suka game, banget sama namanya kamu nge-game terus sampai kamu tuh lupa kalau kamu tuh harus memiliki seorang pasangan hidup nantinya. Jangankan pasangan hidup, kadang sama temen aja Cuek gitu. gara-gara game. Gara-gara game. Gara-gara game. Nah, sampai pada suatu hari tuh saya gila banget sering ke warnet. Main game online gitu. Game online pas udah kerja. Gara-gara itu tuh saya pernah kehilangan motor. Hah? Motor tuh di parkiran hilang. Iya, parkiran. Kehilangan motor. Motor Satria FU waktu itu. Nah, itu kebenaran tuh motor udah lunas. Pas udah lunas tuh di situ saya kapok, nggak pernah main game warnet lagi. Tapi sampai sekarang tuh saya tetap gila pindah ke game HP. Oh, karena sekarang udah zaman modern jadi main game di Android ya. Iya. Nah, di situ tuh saya banyak banget lah pokoknya dihina sama orang gitu kan. Lu Dihina ngegame kenapa? Gara-gara game mulu. ngegame mulu gitu kan, ngegame mulu. Gara-gara ngegame mulu tuh motor lu hilang gitu kan. Oh, semenjak kejadian waktu itu. Itu dia susah bersosialisasi. Akhirnya. Sama orang tuh dia kayak susah kayak susah bersosialisasi sama orang. Susah bergaul gitu. Ya, gara-gara game ini. Oh, jadi temen ngajak main, ntar lagi main game gitu. Iya. Tapi aku tuh sering banget dapet curhatan dari seorang temen cewek nih. Kalau cowoknya main game, kalau cowok lagi main game, nomor cewek diblokir dulu biar gak ganggu. Kamu kayak gitu nggak? Enggak, kalau saya ini aplikasi notifikasinya saya nonaktifin. Oh, biar gitu. nggak ada apa Walaupun dia nelpon, tapi kamu nggak bakal ganggu game kamu gitu. Iya, nggak ada notifikasinya. Temen aku ada, dia gamers juga gitu. Saat dia main game, nomor cewek diblokir. Ya. Mending itu aja notifikasinya jangan diaktifin. Iya. Tapi aku pernah komplain gak sama dia? Kamu game mulu gitu. Sering. Jadi kita tuh di nomor sekianin. Lebih pertama dia lebih ngutamain gamenya gitu. Tapi sekarang masih nge-game nggak? Masih. Kita pacaran 5 tahun ya? 5 tahun. Iya. Nah, terakhir 2019 kita akhirnya nikah. Oh, 2019 nikah di September 2019. 13 September ya? 13 September ya? Iya, 13 September 2019 akhirnya kita nikah. Setelah nikah berapa bulan sih kosong? 6 bulan. 6 bulan kemudian hamil. Bulan kemudian kosong. Nah, nggak lama tuh Aku hamil. hamil, terus kebenaran tuh ada virus yang namanya Koronce. Iya. Koronce, ya. Iya, koronce. Di situ kerjaan saya tuh bukan kayak di PHK gitu ya. Kenapa pengurangan Jadi gitu? kena pengurangan. Jadi kontrak udah habis. Jadi mau nggak mau nggak dilanjut. Oh, nggak dilanjut Iya, sama karena, perusahaannya. pengurangan kerja. Nah, dari situ tuh saya nganggur. Pusing ya, apa Pusing ya, nyari lagi sana hamil sini, gitu istri kan. hamil. Akhirnya tukeran, jadi saya yang kerja, suami yang di rumah. Oh, Karena ya kan posisinya saya dari pacaran juga emang udah kerja, sampai nikah pun saya nggak berhenti kerja. Iya. Oh, jadi memang kamu sampai nikah itu nggak berhenti kerja. Nggak berhenti kerja. Jadi lanjut kerja sambil hamil, sampai hamil jatuh saya. Ya ampun. Jatuh dia. 3 kali selama hamil tuh 3 kali jatuh. Pendarahan gitu nggak? Enggak. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah nggak. Jadi si dedenya itu kuat. Kuat ya. Kuat ya. Di tempat kerja 2 kali jatuh.
di rumah sekali. Kepleset atau gimana? Iya, kepleset. Oh. Kepleset jatuh, langsung cek bidan, dedeknya nggak kenapa-napa. Alhamdulillahnya Nggak kenapa-napa. kenapa-napa. Sampai kerja aja kuat sampai 9 kandungan 9 bulan tuh Jadi 9 bulan kerja. tuh masih kerja. 9 bulan masih Sampai 9 kerja. bulan terakhir. Terus kamu dari rumah ke tempat kerjanya naik apa? Diantar? Diantar jemput sama saya. Karena udah nggak boleh bawa motor sendiri. Iya Ya lah. berhubung saya juga Nggak was-was nganggur, kamu. ya. Ya gimana saya kalau misalkan dia berhenti kerja, Dari saya mana? nganggur dari mana Dari gitu. mana? Kita dari mana? Jadi Kalau sih biaya persalinan kan mahal sekarang. Padahal kamu juga udah berusaha Ya, untuk mencari kerjaan sana Mau sini. nggak mau dia berhenti pas mau lahiran berhenti kerja. Jadi pokoknya tuh Jadi kita kita ngumpulin buat apa? Buat persalinan. dari hamil, dari abis nikah tuh kayaknya cobaan tuh ada terus. Ada aja cobaan. Ada terus. Dari mulai awal hamil suami itu kan kena pengurangan karyawan. Ya. Otomatis mau nggak mau kan harus saya yang ngelanjutin nyari duit gitu, nyari duit harus saya. Terus sampai saya 9 bulan pun saya masih kerja, 9 bulan kerja itu resign. Oh, waktu udah 9 bulan tuh resign. Resign karena kan udah mau lahiran juga. Niat hati kita mau ngurusin anak kan. Iya. Resign niat hati mau ngurusin anak. Pas udah resign 2 minggu resign kontraksi tuh. Mau lahiran gitu ya. Kontraksi. Dia kontraksi sampai 24 jam. Iya, nah. Kontraksi itu kayak misalnya mau lahiran berasa sakit-sakit. Iya, mules gitu ya. Nah misalkan dia jam 10 nih ntar nih, Jam 10 malam jam 10 malam nih, mulai kontraksi. dia mules. Nah tuh lahirannya jam 10 Malam besoknya. besok, 24 jam jadinya. Oh, lama di bidan apa rumah sakit waktu? Bidan ya. Di bidan, iya. Pertama sih pas mulai kontraksi itu dirasain di rumah. Mintanya Subuh, dilus-lus gitu. subuh kita ke bidan tuh, subuh. Jam 2. Jam 2 subuh ke bidan. Kata bidan baru pembukaan 2 katanya. Suruh pulang. Pulang dulu, suruh pulang. Waduh, kamu bolak-balik tuh dari. Bolak-balik, 3 balik. Nah, setelah siang ke bidan lagi ya? Iya. Siang ke bidan lagi masih tuh pulang dulu. Nah, agak sore jam 3 kalau nggak salah ke situ lagi. Udah mulai pembukaan 9. Nah, bukan gitu berapa kali? 10. 10. Harus 10 baru bisa ditanganin. Oh gitu. Apanya yang dibuka? Apanya yang dibuka? Oh iya. Terus itu udah 10 waktu itu, Enggak, udah pas datang ke Dari bidan pas jam 3 ya. Tuh nggak dari satu pembukaan lagi tuh kayak lama gitu. nggak keluar gitu. Nah, setelah habis maghrib tuh dia baru ditanganin sama bidan. Padahal itu jam 4 itu aku disuntik induksi supaya ngajakin Oh, biar supaya anaknya kontraksi tuh nurut gitu. kontraksinya lebih gitu. Benar. Lancar gitu ya. Benar tuh kontraksinya lebih dahsyat banget, pokoknya dahsyat sampai ya bu yuk apa sekarang aja irannya, sampai minta gitu ke bidan saking kita tuh nggak kuat. Tapi tuh bidan sabar kata dia gitu. Terus habis maghrib baru ditanganin, baru dibolehin ini kan Nurain ngeden. dibolehin ngejan gitu. Kok lama banget sih nih, kok kayaknya nggak keluar nih si bayinya gitu ya, kayak sampai jam 7, jam 8 kok ini nggak keluar nih bayinya. Sampai saya minta ke bidan, bu saya udah nggak kuat, kata si gitu, bu saya udah nggak kuat, saya minta rujukan aja. Nah si bidannya itu nyanggupin buat normal. Sebenarnya dari pihak keluarga juga, kalau dari pihak cewek udah bilang gimana nih ke pihak cowok kan, gimana nih mau pindah ke rumah sakit aja apa gimana. Nah berhubung dari pihak bapak saya bilang gini, coba tanya bidan dulu gitu kan, bidannya nyanggupin nggak. Nah akhirnya si bidannya tuh ternyata si bidan nyanggupin. Tapi percaya nggak percaya tuh jam 8 ya saya pergi ke kiai, ke kiai minta air buat memperlancar persalinan biar lancar. Nah
Nah kata dia itu bilang insya Allah paling telat jam 10. Bener jam 10. Alhamdulillah bener jam 10. Jam 10 lahir. Jam 10 lahir. Saya sadar gitu, Saya ngelihat bini saya tuh jam setengah 10 ngelihat, saya sampai nangis ngelihat ke jendela. Saya nggak berani ke dalam. Saya pertama emang di dalam mulu, cuman berhubung saya nggak berani nggak kuat, nggak tega gitu kan. Akhirnya saya keluar, saya ngintip saya di luar sampai nangis dah pokoknya ngeliat istri saya gitu kan, pengorbanannya gimana gitu kan. Pengorbanan seorang ibu berjuang untuk melahirkan seorang anak 9 bulan mengandung gitu ya. Nah pas jam 10 adik saya yang ngintip itu, saya nggak berani ngintip lagi tuh. Udah lahir udah keluar si Dede gitu kan. Tapi kok kenapa nggak nangis gitu kan. Waduh, Karena kan biasanya kalau bayi berlahir itu pasti nangis ya. waduh saya udah curiga nih. Mak saya udah nangis mak saya kalau pas ngedenger nggak nangis malah mak saya nggak nangis. Wah, Lu waktu itu bingung kok gak nangis gitu. iya, Bertanya-tanya. antara bingung sama antara curiga. Mm-mm. Nah akhirnya saya dipanggil sama bidan. Si bapaknya mana gitu kan. Saya kenapa ini jadi gini gitu kan, gini ngobrol. Si adeknya mau dibawa ke rumah sakit dulu, mau di apa sih namanya ya, dikasih oksigen tabung gitu ya. Dikasih oksigen gitu kan. Hah? Emang kenapa gitu kan. Pas saya lihat tuh si bayi tuh udah di bedong pakai apa, pakai kain, dibedong pakai kain. Wah ini kenapa gitu kan. Akhirnya dari pihak keluarga cewek, dari bapaknya bini saya udah tahu, Udah nggak ada. Itu dia bilang dibawa ke rumah sakit supaya nguatin kamu aja sebenarnya, biar kamu nggak Kurang drop tahu langsung deh, iya, gitu. kayaknya gitu nih. Saya juga sadar gitu pas si dedenya lahir, saya sempat ngeliat itu si dedenya tuh digendong bidan, terus saya langsung dipeluk kakak saya kan, langsung dikasih minum karena kan Dia tuh capek ya. nggak dikasih tahu Kita kalau kan dia capek tuh, terus saya nanya kok Nggak anak nangis. katanya nggak nangis gitu kan, nanya kan. Iya itu mau dibawa ke rumah sakit, katanya mau dikasih oksigen, dan kata kakak saya kan kayak gitu. Ya udah tenang, dedenya sehat, dedenya nggak kenapa-napa. Cuman namanya kita ibu kan ya mikirnya ada yang nggak beres nih, cuman nggak diungkapin kan yang ke berhubung suami. dia baru pertama kali, dia juga nggak tahu. Nggak Kok tahu. gimana nih gitu kan. Ditipu, saya Saya ditipu. saya nipu dia juga. Si adek kemana gitu kan. Oh lagi tidur gitu kan. Kok nggak Jadi kamu dikasih nggak langsung Nggak tahu tahu. kalau nggak tahu, nggak dikasih Nggak tahu. tahu, cuman ngeh kalau anak saya nggak nangis tuh saya tahu. Cuma kita nggak mikir jauh kan, nggak mikir sampai nggak bakalan mikir nggak ada gitu. Percaya aja kalau tuh adiknya, si adik tuh mau di oksigen, percaya aja. Lagi dimandiin, saya bilangnya lagi dimandiin malam-malam. Nah udah gitu saya ninggalin dia, saya nyamperin anak saya kan, saya ngeliat cewek cowok bu, kata saya cowok, kata bidannya. Saya lihat, saya gendong, itu si anak saya tuh pas saya ajanin bang, kayak gerak bibirnya, kayak senyum ke saya pas udah ajan. Pas udah saya ajanin selesai, senyum bibir dia. Saya sampai bilang, ibu coba nih masih hidup kali gitu kan. Saya sampai ngeluarin air mata sampai netes gitu kan. Di ini lagi dikepok-kepok ya, dikepok-kepok sama dia. Maaf pak gitu kan. Akhirnya dibawa ke rumah duka, ke rumah istri saya gitu kan. Dibawa sama ibu saya. Sampai kamu nggak tahu kalau anak kamu itu udah nggak ada waktu itu. Nggak tahu. Kamu taunya gimana? Kalau Tahu sendiri. Jadi jadi kamu nggak cerita ke dia iya, kalau nggak cerita. Kita tidur dulu di bidan. Jam 5 subuh kita pulang. Jam 5 subuh pulang. Nyampe rumah naik mobil ya kan. Nyampe rumah ini apa namanya? Dia ngelihat kalau di kampung tuh kayak orang selawatan itu ada bendera kuning juga ya. Ya, ada bendera kuning kayak ada apa? Rame orang. Rame orang. Terus mulai curiga tuh, mulai kita
kenapa gitu, apalagi kayak kita nerka sendiri gitu. apalagi pas kamu pulang di mobil anak kamu nggak sama kamu gitu. Enggak. Sampai kayak kita tuh saya tuh belum sempat ngegendong, belum ngelihat mukanya belum. Terus tiba-tiba anak saya udah ditidurin, ditutupin Kayak kafan. kain gitu. Pas tahu itu Pas tahu nangis tuh dia, nggak nangis sadarin jadi-jadinya. diri, Nangis jadi-jadinya tuh dia nggak sadar, nangis. nggak sadar. Pas di Pokoknya situ itu juga saya sampai lari, sampai meluk dia lari. kayaknya di situ tuh ngerasa kayak, oh hidupku berhenti nih di sini gitu. Sampai kamu kayak ngerasa nggak sanggup banget pasti Kayak ya. udah nih berhenti di sini gitu hidup. Udah nyampe sini aja. Dia gitu, sampai kayak hidup anak saya. kecil dia. Pas keluar dari mobil, Dede anak gua masih kayak anak kecil, anak gua nggak mau anak gua gitu kan katanya. Kayak hilang kesadaran gitu Iya, ya. kayak Kayak ya udah Gimana itu sih kayak kayak anak bukan kecil? bukan dibuat-buat, kayak yang itu ya udah real gitu. Real sedihnya tuh udah nggak bisa diceritain lagi. Di situ juga saya masih ngerasa ngimpi. Masih Kayak ngerasa mimpi. belum bisa nerima kenyataan kalau anak kalian tuh nggak ada gitu. Sampai sekarang Yang pun kita kalau boleh tunggu-tunggu jujur tuh- nggak bisa nerima. Tapi kalian juga harus berusaha untuk ikhlasin bahwa Ikhlas kalau saya alhamdulillah udah ikhlas. ikhlas ya. Mungkin dari masalah ini pasti ada. Hikmahnya nantinya pasti Nah. nanti dikasih kepercayaan lagi sama Allah buat dapat momongan lagi. Dan anak kalian kita semua berdoa untuk anak kalian berdua, semoga dia udah bahagia di surga sana dan dia juga bahagia melihat kedua orang tuanya bahagia meskipun dia bahagia tidak bersama kalian berdua gitu. Nah, yang saya nggak terimanya itu bang nih ya, kan dia tuh nggak sempat ngeliat nih, dia langsung ke kamar nangis nggak sadar. Itu kan si bayi itu kan di bedong gitu ya pakai kain. Pas sampai rumah juga di bedong pakai kain. Pas mau dimandiin, saya baru ngeliat bang ininya nih, pas dibuka, Allahu Akbar, ininya bang dia kayak ayam kalau kulitnya dikelupas bang, Kayak ayam, segede gini kayak nih. kulit ayam diseduh gitu. Kayak Kenapa kulit kok ayam, bisa? kulitnya kelupas. Ini bang kiri kanan, terus betisnya kiri kanan, pahanya kiri kanan. Kayak kelupas gimana? Habis dimandiin gitu kali. Enggak, Pas mau di bidannya. kita ngomongnya pas mau dimandiin. Iya, nah di situ tuh Udah kok ini bener bidan. kali bidannya ngasal. Takutnya tuh bidan Iya, praktek. takutnya begitu. Kok ini bidan nggak ngasih tahu ada luka gitu kan? Kayak ditarik paksa gimana sih namanya kayak kulit ditarik bayi paksa. kan masih masih apa? Iya, lembut masih banget lembut ya masih. Ini sampai sekarang juga saya kalau ngelewat bidannya tuh kayak yang kesel gitu. Tapi maksudnya itu bidan terpercaya nggak di tempat kalian gitu loh? Dibilang percaya gimana ya? Contoh sih udah banyak. Jadi tuh kakaknya dia juga lahiran di situ. Nah, cuman kalau kata kakaknya dia tuh yang nanganin dia tuh beda lagi Beda. dari yang kemarin. Beda orang. Jadi yang pas nanganin saya itu bidan cabutan dari tempat Dari yang lain. lain. Mutasi pindahan gitu. Dia manggil lagi dari Panggilan tempat dari lain. lain. Oh. Bukan bidan asli situ, bukan bidan. Iya bisa jadi itu kayak bidan masih training atau gimana. Takutnya orang PKL, bidan PKL kan. Fotonya bang cakep. Ya ampun. Itu merah ya. Wajahnya merah ya ampun. Kalau dia di sekarang kalau misalnya usia sekarang nih berapa? Jalan 5 bulan. 5 bulan udah bisa Udah merangkak bisa ya. ngerangkak. Bisa duduk kali. Sebulan lagi bisa makan. Sabar ya. Semoga Allah memberikan anak lagi nantinya yang bisa membuat melengkapi kebahagiaan kalian berdua. Sabar ya, Bang. Nanti Ini pas nyampe nguburin aja tuh yang ngegendong saya dari rumah sampai kuburan, yang gendong saya, yang nurunin juga saya. Kok gak tega banget gitu yang ngeliat anak gini gitu kan. Sampai nurunin tanah. sendiri. Ada yang bantuin, bantuin. maksudnya saya gitu, saya. Sampai akhir nyolatin juga ikut kan. Sampai akhir ngembangin. Sedih lah pokoknya. Marah lah kita sama dibilang marah sama dunia, bukan marah sama dunia ya gimana?
mau marah, pengen banget marah gitu. Mau marah sama siapa? Iya. Tapi Sama siapa gitu, cuma pernah kayak yang menjadi udah kelewat gitu, kita mau gimana cuman lagi. sempat gitu berpikir kok dunia nggak adil gitu, dunia nggak adil sama kita nih gitu, kok kita terus-terusan diuji gitu, sampai hal yang kita tungguin aja diambil gitu, diambilnya cepet banget. kalau Allah menguji kita itu karena Allah sayang sama kita. Pokoknya di balik semua musibah pasti akan ada hikmahnya nantinya. Kalau menurut saya sih Allah nggak mungkin ngasih cobaan Iya. yang nggak kita bisa. Allah nggak pernah ngasih cobaan di luar dari kemampuan umatnya. Iya. Toh kalian bisa kan melewatin musibah ini dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan tawakal gitu kan. Allah melihat itu semua dan nantinya akan Allah memberikan yang terbaik lagi buat kalian berdua. Yang sabar aja. Kita semua di sini semuanya yang ada di rumah juga berdoa buat kalian berdua, semoga nantinya didapatkan anak lagi. Amin. Untuk melengkapi kebahagiaan kalian berdua. Dan aku juga udah nikah berapa bulan nih belum dikasih momongan karena mungkin Allah belum percaya sama kita berdua gitu. Mudah-mudahan secepatnya lah. Amin. Saling berdoa. Saling mendoakan dan marilah kita berdoa Al-Fatihah untuk anak kalian berdua. Marilah buat semuanya kita kirimkan doa untuk anaknya Irfan dan Yanti. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Buat adik yang udah di surga, lihat kedua orang tua kamu di sini udah ikhlas akan kepergian adik di sana. Adik semoga baik-baik aja di sana ya. Amin. Terima kasih Irfan sama Yanti sudah mampir ke sini. Yang jauh-jauh dari Bogor buat cerita. Makasih ya. Udah plong ya udah menceritakannya. Saya punya pesan nih buat orang-orang yang Baru menikah. Yang belum nikah ataupun lebih tepatnya sih yang apa? menyanyiakan Baru seorang pacaran, anak. yang orang-orang yang pacaran kan dengan tanda kutip ambil luar nikah gitu Alhamdulillah kan. MBA. Banyak kan tuh di sosial media bayi dibuang. Bayi lah, dibuang, apa. dibunuh. Kalau misalkan pengen gitu tapi masih gimana sih, masih muda, mendingan kita dalam kutip onani gitu ya. Di sensor aja ntar. Mendingan gitu daripada ke cewek, kasihan. Ntar anaknya malah dibuang. Kita aja yang pengen punya anak, pengen banget, masa orang lain dibuang sih gitu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan anak meskipun anak hasil dari di luar nikah. Jangan dibuang apalagi dibunuh gitu ya. Karena di sini kita yang sangat menginginkan sosok seorang anak gitu ya. Kita suka sedih kalau ada berita anak dibuang, anak dibunuh, anak disakitin gitu. Kayaknya gimana gitu. Iya. Kemarin viral tuh anak digebukin Iya, kecil. sampai akhirnya masuk penjara kan sih. Kata saya yang pengen, malah dia anak orang Dia digebukin. nggak bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Allah untuk dia gitu. Saya sampai merinding. Gak apa-apa. Oke, Pan, nanti makasih ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jadi pesannya adalah jangan pernah menyanyiakan seorang anak, karena anak adalah karunia Tuhan yang dititipkan untuk kita, karena kita adalah seorang manusia yang dipercaya oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak kita nantinya. Oke, terima kasih. Saya Artu Fauzi dan Irfan. Yanti. Pamit dulu dan sampai jumpa.